dunia ini ada dua jenis manusia, sang pemangsa dan juga mangsa. Hierarki ini seolah sudah menjadi takdir yang tak akan bisa dirubah. Tapi kadang seorang mangsa yang dikatakan lemah malah bisa balik memangsa sang pemangsa. Di sebuah sudut kota diperlihatkan Kim Dong Hyun, seorang siswa SMA yang terlihat menyedihkan dengan badannya yang gemuk, berkacamata, lamban, pemalu dan penyendiri. Dan orang-orang menyebutnya si babi gendut pecundang. Hari-harinya di sekolah adalah neraka baginya, sebab Dong Hyun adalah korban intimidasi geng sekolah yang dipimpin oleh siswa bernama Yang Taeho. Tak hanya dikebuli secara verbal, Dong Hyun adalah ATM berjalan yang harus menyetor uang serta membelikan makanan setiap istirahat bagi geng Taeho. Sementara itu di sudut kota lain, kita lalu diperkenalkan dengan seorang pria bernama Jang Pansu, di mana tak seperti Dong Hyun yang sangat menyedihkan. Pansu adalah definisi puncak rantai makanan, di mana Pansu merupakan mantan ketua gangster yang paling ditakuti, yang kini dirinya menjabat sebagai seorang CEO perusahaan besar yang dirinya bangun dari dunia hitam. Ia kaya, ditakuti, disegani dan juga dihormati. Namun ia memiliki obsesi kompulsif terhadap kebersihan. Bagi Pansu, setitik debu di jas mahalnya adalah dosa besar. Ia dingin, tak tersentuh dan nyaris tak punya kelemahan. Tak hanya itu, Pansu pun memiliki istri cantik, tetapi hubungan keduanya seolah tanpa cinta, sebab Pansu menikahi istrinya yang bernama Nara hanya untuk menghargai mertuanya yang telah memberikan kekuasaan dalam dunia bisnis. Serta Nara pun memiliki sifat yang hanya peduli dengan uang juga kekuasaan. Dalam urusan bisnis, Pansu memiliki seorang bawahan kepercayaan bernama Mancul yang sudah menjadi bawahannya sejak Pansu masih seorang ketua gangster. Tak hanya itu, Pansu pun memiliki seorang saingan bernama Yang Min, di mana Yang Min ini selalu mencari kesempatan untuk menggantikan Pansu sebagai orang nomor satu. Setelah melihat penggambaran Pansu yang seolah sempurna dalam kehidupannya saat ini, ternyata di dalam hati Pansu terdapat sebuah penyesalan, yaitu dirinya tak bisa hidup dengan perempuan yang ia cintai, yang dulu ia tinggalkan demi mencapai tujuannya. Dan satu-satunya kenangan yang Pansu ingat dengan wanita yang ia cintai, mereka berdua dulu sering makan ramyeon bersama. Seolah tak ingin melupakan ingatan tersebut, Pansu pun selalu datang ke kedai ramyeon di pinggir kota demi menikmati satu-satunya hal sederhana yang ia cintai, di mana seolah takdir selalu datang bagaikan sebuah humor. Di waktu yang sama, di atap gedung kedai ramyeon, Dong Hyun sedang dipermainkan oleh Taeho dan juga kelompok gengnya dengan cara melemparkan sepatu milik Dong Hyun ke tepi atap. Sambil ketakutan, Dong Hyun mencoba mengambil sepatu miliknya, namun apa daya Dong Hyun malah terpeleset yang seketika membuatnya jatuh ke bawah. Yang kebetulan tepat di bawah Dong Hyun, Pansu sedang berdiri, di mana keduanya pun bertubrukan yang tak lama keduanya dinyatakan koma. Singkatnya, saat mata Pansu terbuka di rumah sakit, Pansu menyadari ada yang tidak beres dengan tubuhnya, sebab tangannya terasa aneh, perutnya terasa berat, hingga ketika dia melihat ke cermin, Pansu pun berteriak histeris. Sebab nyatanya wajah di cermin bukan wajah garang Jang Pansu, melainkan wajah cabi Kim Dong Hyun. Disinilah detail psikologis yang menarik. Pansu tidak hanya shock karena bertukar tubuh, tetapi ia merasa jijik sebab sebagai orang yang disiplin menjaga tubuh dan menjaga kebersihan, kini Pansu terjebak di tubuh orang yang tidak terawat, berlemak dan berpenyakit atau rabun jauh. Tak mengerti dengan apa yang terjadi kepadanya, Pansu pun mencoba mengingat kejadian sebelumnya, hingga Pansu pun merasa jika dirinya telah diguna-guna oleh si ibu pemilik kedai ramyeon yang berkata akan memberi Pansu sebuah hadiah. Mengingat hal itu, Pansu dengan tubuh gendut Dong Hyun buru-buru pergi ke kedai ramyeon kembali. Akan tetapi ternyata kedai ramyeon tersebut sudah tutup serta si ibu pemilik sudah tak ada di sana. Tak tahu harus berbuat apa, Pansu kemudian pulang ke penthouse-nya, di mana di sana Pansu yang sedang mengintip diam-diam melihat Nara istrinya sedang menangis, membuat Pansu sedikit lega karena menganggap masih ada orang yang peduli dengannya. Akan tetapi ternyata Nara bukannya sedang menangisi keadaan Pansu saat ini, melainkan Nara menangis dikarenakan kalungnya patah. Dan ketika melihat Pansu dengan tubuh Dong Hyun sudah berada di kamar, membuat Nara terkejut histeris. Di momen tersebut, Pansu mencoba meyakinkan Nara jika dirinya adalah Pansu. Tetapi tentu perkataan Pansu yang tak masuk akal sama sekali tak dipercaya oleh Nara, yang pada akhirnya Pansu harus diseret keluar dan diinterogasi oleh petugas kepolisian. Untung saja saat itu ayah Dong Hyun datang untuk membawa Pansu, dan kini Pansu pun terpaksa pulang ke rumah Dong
Donghyun yang sempit, serta harus memulai kehidupan yang sangat berbeda, di mana Pansu yang biasanya memerintah ratusan anak buah, kini harus disuruh-suruh oleh ayah Donghyun seperti mencuci piring. Hingga ketika Pansu melihat makanan yang telah disiapkan oleh ayahnya Donghyun, awalnya Pansu merasa jijik sebab tak terbiasa makan makanan penuh minyak. Akan tetapi tanpa sadar, Pansu malah menghabiskan semuanya. 잘 먹으면서. 잘 먹으니까 이쁘네 우리 아들. Membuat Pansu merasa frustasi, tapi ia sadar tubuh aslinya masih koma dan ada kemungkinan dirinya bisa kembali. Untuk itu Pansu pun memutuskan untuk menjalani kehidupan sementaranya sebagai Donghyun, sang siswa SMA. 내가 한번 알아볼 테니까. Hari pertama kembali ke sekolah, Pansu yang tak mengetahui apapun hanya memperhatikan para siswa yang ada di kelas. Sementara geng Taeho yang melihat Donghyun kembali malah tersenyum gembira karena mangsa empuk bagi mereka kini sudah kembali. Saat di kantin, Pansu yang duduk sendiri sambil makan melihat seorang pria bernama Jae-ik yang sibuk menjadi kacung geng Taeho. Hingga Pansu melihat seorang siswi perempuan bernama Hyunjung yang menjadi korban kebuli para geng wanita, namun karena merasa tak ingin ikut campur, Pansu pun hanya diam sambil tersenyum menikmati makanannya. Taeho yang melihat Pansu tersenyum kemudian mendekat melontarkan hinaan, tetapi Pansu tak mengubris perkataan Taeho sedikit pun, membuat Taeho kesal dan mencoba melayangkan tangan kepada Pansu. Akan tetapi Pak Guru yang ada di sana menghentikan tindakan Taeho, membuat ia pun semakin kesal dan diam-diam meminta Pansu untuk mendatanginya sepulang sekolah. Yang saat bertemu kembali, tanpa rasa takut Pansu menanyakan tujuan Taeho menyuruhnya untuk datang. Di mana Taeho yang sudah sangat kesal kemudian mencoba memukul Pansu, akan tetapi berbekal refleks seorang petarung veteran dengan satu gerakan, tamparan malah dirasakan oleh Taeho yang seketika, membuat Taeho si jagoan sekolah pun kebingungan dengan situasi yang terjadi. Taeho yang tak mau kehilangan muka kemudian menyuruh bawahannya untuk membantu, akan tetapi dengan mudahnya Pansu malah kembali memberikan tamparan kepada Taeho dan juga bawahannya. Taeho yang tak percaya dengan apa yang terjadi kemudian mendatangi Jae-ik untuk melampiaskan kekesalannya di toilet sekolah. Akan tetapi ternyata di sana sudah ada Pansu yang dengan satu kali gerakan Taeho kembali tak berdaya. Di mana Pansu kemudian mengambil ponsel milik Taeho yang seketika membuat Taeho ketakutan. Akan tetapi apa daya, kini dirinya tak bisa berbuat apapun. Di rumah saat melihat ponsel milik Taeho, Pansu pun melihat sebuah video ketika Donghyun terjatuh yang ternyata Hyunjung mencoba membantu. Melihat itu Pansu pun menyadari jika Hyunjung dan juga Donghyun adalah teman. Hingga keesokan harinya saat di sekolah, Taeho terlihat sudah menunggunya bersama seorang pria yang merupakan kakak kelas untuk mengambil ponsel yang diambil oleh Pansu sebab di dalamnya terdapat bukti jika dirinya lah penyebab Donghyun terjatuh. Namun si kakak kelas yang melihat aura Donghyun sangatlah berbeda, tak berani melakukan apapun, membuat Taeho semakin bingung sebab kini Donghyun sangatlah berbeda. 카피는 떠났다. 앞으로 성가시게 하면 Singkatnya setelah itu Pansu kemudian pergi ke rumah sakit untuk melihat tubuh aslinya yang di sana. Ruangan tersebut tengah dijaga oleh Manchul. Saat menyadari kedatangan orang asing, Manchul pun langsung bertindak tegas. Akan tetapi Pansu memberitahu jika dirinya adalah Jang Pansu, yang tentu saja Manchul tak percaya sedikit pun dengan perkataan yang tak masuk akal. Akan tetapi ketika Pansu bisa memberitahu hal-hal rahasia Manchul yang hanya diketahui oleh Pansu, Manchul pun akhirnya percaya jika kini tuanya telah bertukar tubuh dengan Donghyun. 반드시 돌아간다. Keesokan harinya saat pulang sekolah, Pansu yang sedang berjalan kemudian ditubruk oleh Hyunjung yang terlihat buru-buru pergi. Pansu yang melihat boneka milik Hyunjung terjatuh kemudian berlari untuk menyusul Hyunjung yang untuk pertama kalinya. Pansu pun berbicara dengan Hyunjung yang terlihat kesal karena Donghyun berpura-pura tak mengenalinya. Pansu yang tak mau salah paham kemudian berpura-pura jika ingatannya sebagian hilang ketika Donghyun mengalami koma. Hingga hal tak terduga terjadi ketika seseorang memanggil Hyunjun yang ternyata itu adalah Misun, perempuan masa lalu yang sangat Pansu cintai, yang ternyata adalah ibunya Hyunjung. 이선이? 네가 왜 여기 있어? 갔냐? 어? 어디 어른 이름을 막 부르고 그래 뛰어났어.
Merasa umur Hyunjung sama dengan ketika dirinya pergi meninggalkan Minso dulu, Pansu pun menyuruh Mancul untuk diam-diam melakukan tes DNA kepada Hyunjung. Yang alangkah terkejutnya, sebab ternyata Hyunjung merupakan anaknya dan Pansu sangat menyesal karena membiarkan Hyunjung ketika menjadi korban kebuli. Untuk itu Pansu pun bertekad akan melindungi Hyunjung mulai sekarang. Tetapi rasa kecewa dirasakan Pansu sebab menurutnya tubuh Donghyun terlalu lemah, dan untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut Pansu harus merenovasi tubuh Donghyun. Dan agar Hyunjung tak lagi menjadi korban kebuli para geng siswi sekolah, Pansu pun mengajak Hyunjung untuk sama-sama berlatih dan mengajarkan Hyunjung bagaimana cara membela diri sendiri. Sambil melatih Hyunjung dengan sangat intens, Pansu terus menggenjot tubuh Donghyun untuk berolahraga setiap hari. Hingga singkatnya dalam hitungan bulan, kini tubuh Donghyun yang awalnya bagaikan babi gendut bisa bertransformasi secara signifikan. Yang saat Pansu dengan tubuh baru Donghyun berjalan di koridor sekolah, efeknya seperti membelah lautan dikarenakan para siswi yang dulu jijik kini terpesona. Donghyun versi baru ini atletis, tampan, dingin, dan memancarkan karisma berbahaya. Tetapi baru saja Pansu menikmati tubuh baru Donghyun, masalah kemudian datang ketika ayah Donghyun berurusan dengan para geng lokal yang tentu saja Pansu tak tinggal diam dengan meladeni gerombolan geng lokal tersebut. Akan tetapi ayah Donghyun yang mengetahui jika anaknya tak bisa berkelahi malah mengorbankan tubuhnya untuk melindungi Pansu, dimana tentu seketika Pansu pun kini harus bertindak dengan cara lain, yaitu menyuruh Mancul untuk mendatangi geng lokal tadi dan memberikan pelajaran kepada mereka semua. Yang tak lama dengan nama besar Mancul sebagai orang kepercayaan Pansu, para geng lokal langsung ketakutan, bahkan mereka bersujud meminta maaf karena telah berani melukai ayahnya Donghyun. 괜찮아. Di sekolah saat Hyunjung akan kembali dipermainkan para geng siswi, kini tanpa diduga Hyunjung malah bisa membuat komplotan geng siswi tersebut ketakutan. Yang mana melihat hal itu tentu membuat Pansu lega, sebab dirinya tak perlu turun tangan demi melindungi Hyunjung sang putrinya. Dan kini Pansu malah lebih fokus untuk kembali mendekati Misun, mantan pacarnya dulu, yang tentu saja dikarenakan Pansu kini menggunakan tubuh Donghyun yang hanya anak SMA. Yang dilakukan Pansu malah membuat Misun bingung dengan tingkah Pansu yang berlagak seperti orang dewasa di hadapannya. Hingga karena Pansu yang melihat kebingungan Misun, pada akhirnya dirinya pun mengatakan hal yang sebenarnya mengenai dirinya yang bertukar tubuh dengan Donghyun. Dan tentu saja Misun tak percaya dengan kejujuran Pansu. Akan tetapi lagi-lagi berbekal kenangan masa lalu yang hanya diketahui dirinya dan juga Misun saat dulu bersama, mau tak mau Misun harus percaya jika pria muda yang ada di hadapannya kini adalah Pansu, pria yang dulu sangat ia cintai. Yang karena Pansu terlalu fokus mengejar Minsu, cinta pertamanya, dirinya tak menyadari jika masalah besar akan datang, yaitu ketika seorang pria yang merupakan ketua OSIS dan dikatakan siswa yang paling populer mengajak Hyunjung untuk datang ke pesta ulang tahunnya. Tentu saja semua itu dilakukan si pria karena dirinya memiliki niat buruk kepada Hyunjung. Untung saja seorang siswi yang mengetahui niat buruk si ketua OSIS kemudian memberitahu Pansu, di mana Pansu yang sedang bersama Misun tentu langsung buru-buru khawatir serta menyalahkan dirinya karena tak memikirkan perlindungan kepada Hyunjung anaknya. Setibanya di tempat, Pansu yang tak mau ada masalah meminta Hyunjung untuk segera pulang. Tetapi Hyunjung yang merasa Pansu tak memiliki hak untuk menyuruhnya mengabaikan perkataan Pansu. Sementara itu melihat Pansu yang seorang diri, teman-teman si ketua OSIS malah tersenyum karena menganggap dengan jumlah mereka yang sangat banyak akan bisa membuat Pansu minta ampun. Akan tetapi pemikiran tersebut tentu sangatlah salah, sebab dengan begitu mudahnya Pansu berhasil membuat mereka semua tawala kaya. Yang mana hal itu membuat para siswi yang berada di sana pun begitu kagum karena menganggap tak hanya tubuh Donghyun saja yang berubah, tetapi keberanian serta kemampuan dalam pergelutannya pun sangatlah nyacaka. Dimana ketika akan menghabak si ketua OSIS yang telah berani-berani mempermainkan Hyunjung, tanpa diduga Hyunjung sendiri yang memberi pelajaran kepada si ketua OSIS dengan cara memberikan sebuah tendangan kepada otong milik si ketua OSIS.
Sementara itu di rumah sakit, Mancul yang kembali untuk menjaga tubuh tuanya dihadang oleh sekelompok orang yang ternyata merupakan para bawahan mertua Pansu, sebab kini Pansu diduga terlibat dalam kasus pencucian uang milik si mertua. Mancul yang mengetahui hal itu tentu dilakukan oleh Yang Min langsung melaporkan tuduhan tersebut kepada Pansu yang setelah diselidiki ternyata Yang Min bisa memiliki bukti dikarenakan mendapatkan bantuan dari Nara, istri Pansu. Mengetahui hal itu tentu Pansu kali ini tak bisa bertindak apapun sebab tubuhnya masih terjebak di tubuh Dong Hyun. Tetapi Pansu menyuruh Mancul untuk melakukan sesuatu agar mertuanya mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Setelah kembali ke sekolah, kini para ciwi terlihat mulai berani mengutarakan perasaan mereka kepada Pansu atau Dong Hyun, yang tentu saja segimanapun cantiknya siswi yang mengutarakan perasaan mereka kepada Pansu, dirinya tak menganggap hal itu sebab seleranya bukanlah gadis SMA melainkan Misun, yang ternyata Hyun Jung pun memiliki perasaan kepada Pansu. Yang saat Misun mengetahui jika anaknya menyukai Pansu yang adalah ayahnya, Misun melarang Hyun Jung untuk menyukai Pansu, yang mana kesalahpahaman malah terjadi sebab Hyun Jung yang melihat ibunya selalu diperhatikan oleh Pansu menganggap jika Dong Hyun menyukai ibunya. Sementara Pansu sibuk dengan masalah Misun serta Hyun Jung, masalah yang tak terduga datang yaitu saat Yang Min berada di rumah sakit untuk berbuat sesuatu kepada tubuh Pansu. Tanpa diduga tubuh Pansu malah terbangun yang seketika membuat Yang Min terkejut sampai tak sadarkan diri. Scene ini pun adalah puncak komedi film ini sebab bayangkan seorang bos mafia legendaris, tubuh yang dipenuhi tato dengan wajah penuh bekas luka, tetapi saat ia berbicara suaranya gemetar seperti anak kecil. Untung saja Pansu yang mengetahui situasi kemudian memberitahu ayah Dong Hyun jika kini tubuh dirinya yang adalah seorang mantan ketua gangster telah bertukar tubuh dengan Dong Hyun, di mana ayah Dong Hyun yang melihat tingkah aneh anaknya akhirnya percaya. Sesudah meyakinkan ayahnya Dong Hyun, Pansu pun kemudian mengajak Dong Hyun untuk datang ke tempat Misun dengan tujuan supaya Hyun Jung tak salah paham. Akan tetapi tanpa diduga Yang Min beserta para bawahannya kemudian berdatangan untuk mengincar Pansu, tetapi mereka semua malah dibuat heran sebab Pansu malah ngagibri ketakutan dengan kedatangan mereka. Awalnya mereka semua mengira jika kini Pansu yang dulu begitu ditakuti kini sudah menjadi pria yang sangat lemah. Akan tetapi tanpa diduga seorang siswa SMA malah berdiri untuk menghadang mereka hingga pergelutan pun terjadi. 뭐야 이 새끼 이거. 아니 너 누구냐고 이 새끼야. 덤벼라. Namun karena jumlah bawahan Yang Min yang terlalu banyak, Pansu kini berhasil terpojok hingga Yang Min dengan sangat licik kemudian menyerang Pansu yang membuat Pansu tak berdaya. Melihat itu Misun kemudian mencoba membantu, akan tetapi tentu saja bantuan Misun sama sekali tak merubah apapun. Namun sebuah celah kemudian dimanfaatkan oleh Pansu saat Yang Min lengah. Dengan cepat Pansu menyerang Yang Min di bagian tangannya yang seketika membuat Yang Min tawalakaya dan akhirnya langsung kabur beserta para bawahannya. Sesudah kejadian itu, Shin pun kemudian beralih kepada mertua Pansu yaitu Ketua Jang, di mana berbekal surat yang diberikan Mancul sebelumnya. Ketua Jang mendesak Nara putrinya untuk mengakui jika sebenarnya Nara lah yang telah menggelapkan uang bersama Yang Min serta telah melakukan perselingkuhan di belakang Pansu. Nara awalnya mengelak semua tuduhan dan merasa dirinya lah yang dijebak, hingga tanpa diduga datanglah Pansu dan seperti yang kita ketahui jika Pansu yang datang adalah Dong Hyun, si murid SMA yang sangat penakut. Tetapi Pansu bersama Mancul sebelumnya sudah melatih Dong Hyun untuk memperlihatkan sikap berani. Terlebih lagi Pansu akan membantunya dari luar menggunakan alat komunikasi. Akan tetapi lagi-lagi karena saking groginya, Dong Hyun malah mengatakan semua yang diperintahkan oleh Pansu dari luar, yang seketika membuat Nara serta Ketua Jang keheranan. Sementara Pansu langsung digideg dengan tingkah konyol Dong Hyun. Namun Dong Hyun yang ingin menyelesaikan masalah Pansu yang telah merubah kehidupannya kemudian bisa berakting seolah dirinya adalah Pansu dan pada akhirnya bisa meyakinkan Ketua Jang jika Nara istrinya bersalah. Namun di luar dugaan, Nara yang tak mau ambisinya hilang kemudian beralasan jika dirinya melakukan pengkhianatan kepada Pansu dikarenakan Pansu yang terlebih dahulu mengkhianatinya. Bahkan Nara mengatakan jika Pansu sudah memiliki anak perempuan yang sudah SMA. Seketika mendengar itu, Pansu pun menyuruh Dong Hyun untuk mendengarkan baik-baik perkataannya supaya Ketua Jang mengerti dengan apa yang sebenarnya terjadi. Akan tetapi
tetapi alat komunikasi tiba-tiba error, membuat Pansu tak bisa memberikan instruksi kepada Donghyun, dan kini Donghyun harus memutuskan sendiri apa yang harus diucapkannya. Yang di luar dugaan, Donghyun malah mengakui semuanya, dan sebagai rasa bersalahnya, dirinya akan melepaskan semua yang telah ia miliki kepada Nara dengan syarat Nara harus mau bercerai dengannya. Mendengar hal itu, Nara kemudian pergi karena merasa kesal telah dipermainkan oleh Pansu. Sementara di mobil, Mancul kemudian meminta izin supaya Pansu memperbolehkannya membawa Donghyun karena perkataan Donghyun tak seperti yang telah mereka sepakati. Namun Pansu mencegah Mancul, hingga si ketua pun memutuskan jika dirinya tak akan lagi ikut campur dengan apa yang akan dilakukan Pansu ke depannya. Yang setelah itu Donghyun kemudian keluar, yang langsung disambut oleh Pansu. Awalnya Donghyun menduga Pansu akan marah, akan tetapi Pansu malah memeluk Donghyun untuk berterima kasih. 넌 나보다 훨씬 나은 놈이다. Hingga tanpa diduga Nara yang sedari tadi menunggunya di mobil kemudian menjalankan mobil tersebut dengan sangat kencang ke arah Donghyun dan juga Pansu. Melihat hal itu, Pansu kemudian mendorong Donghyun hingga akhirnya dirinya lah yang tertubruk mobil yang dikemudikan Nara. 사장님. Singkatnya, kini dengan kondisi kritis, Pansu berada di rumah sakit yang saat akan dibawa untuk dilakukan operasi. Pansu pun dengan sisa kesadarannya memberitahu Hyunjung jika dirinya adalah ayahnya. 네 아빠라고. 너무 미안. Yang bersamaan dengan Pansu tak sadarkan diri, Donghyun pun ikut tak sadarkan diri. 내 선물은 마음에 들었단가? Singkatnya, beberapa bulan pun berlalu. Kita pun diperlihatkan dengan Pansu atau Donghyun yang datang ke sekolah. Namun dilihat dari sikapnya yang malu-malu, sudah dipastikan jika itu adalah Donghyun yang kembali ke tubuh aslinya. Akan tetapi walaupun Donghyun sudah kembali, tetapi dikarenakan Pansu yang tinggal di tubuh Donghyun sebelumnya, Donghyun tetap menjadi siswa paling ditakuti. Bahkan kini Taeho malah mencoba so akrab dengan Donghyun. Tak hanya itu, para siswi pun masih banyak yang mencoba mendekati Dohyun. Akan tetapi Dohyun kini adalah milik Hyunjung. Sementara itu, Pansu yang sudah kembali ke tubuh aslinya menjalani kehidupannya bersama Misun dengan membuka kedai ramyeon. Film pun ditutup dengan Donghyun yang kini berpacaran dengan Hyunjung. Sementara Pansu menjalani hubungan dengan Misun, wanita yang selalu ia cintai. Tamat! Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subrek, sebab kedepannya akan banyak cerita-cerita yang lebih menarik di channel Aabray. Terima kasih dan bye. Bye. 불빛이 꺼진 거리